Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 177 Serikat Roh Dunia. Sumei itu gadis yang cukup baik. Keadaan keluarganya tidak buruk dan bakatnya juga tidak lemah. Tidak perlu mengatakan apapun tentang penampilannya. Jadi, apakah kamu ingin aku membantumu melamarnya? Setelah kembali ke alun-alun, Sugi Liuyun tersenyum dan berkata, Tuan, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi saya tidak ingin menikah terlalu dini. Chu Feng tersenyum dan menjawab, Ayo pergi. Sugi Liuyun melompat dan mendarat di atas elang berkepala putih. Chu Feng juga menunggangi elang berkepala putih lainnya. Kedua elang itu membuka sayap mereka pada saat yang sama dan sayap mereka yang besar itu panjangnya beberapa meter. Kedua sayap mereka mengepak dan angin bertiup kencang. Angin kencang menderu dan mereka bagaikan bilah tajam. Bahkan para murid inti dan tetua inti di alun-alun merasa sulit untuk menahannya saat mereka tertiup kembali. Di tengah angin kencang, dua ekor elang kepala putih terbang ke udara dan terbang lurus ke langit. Mereka pertama-tama mengitari alun-alun 2 kali sebelum melesat ke arah Provinsi Roh seperti anak panah. Semua orang memperhatikan pemandangan megah itu dan sebagian besar wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Namun, di sudut terpencil di zona inti, ada juga wajah kecil yang terangkat. Sumei, yang menatap elang berkepala putih, memiliki kekhawatiran di matanya. Kecepatan elang kepala putih sangat tinggi dan hanya butuh beberapa hari untuk melintasi Provinsi Azure saat mereka tiba di batas-batas Provinsi Roh. Elang berkepala putih dapat dihitung sebagai spesies langka di Provinsi Azure. Setiap kali terbang di udara, orang-orang di bawahnya akan mendongak untuk melihat dan mendesah kagum. Namun, setelah tiba di Provinsi Spirit, Chu Feng menemukan bahwa elang berkepala putih tidak terlalu langka. Saat mereka terbang di udara, mereka bahkan melihat beberapa elang berkepala putih melintas di depan mereka. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada yang mereka tumpangi, dan jelas kualitasnya lebih baik. Hal itu membuat Chu Feng berpikir bahwa Provinsi Azure tempat tinggalnya mungkin benar-benar menurun jika dibandingkan dengan Provinsi Spirit. Tidak heran gurunya, Sugi Liuyun, akan mengatakan hal itu. Para jenius yang disebut di Provinsi Azure hanyalah orang-orang biasa-biasa saja dan tidak lebih dari 10 orang yang benar-benar dapat disebut sebagai jenius. Para jenius yang disebut di Provinsi Azure sebenarnya tidak banyak di mata provinsi-provinsi lainnya. Kenyataannya, Provinsi Azure tidak begitu kuat. Di antara 9 provinsi, provinsi ini terus merosot dan tidak dapat dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lainnya. Setelah terbang selama 2 hari di Provinsi Roh, Chu Feng akhirnya tiba di tempat yang disebut World Spirit Guild. Saat dia melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa World Spirit Guild berada di dataran. Itu adalah kota yang sangat besar, dan kota itu begitu besar hingga meliputi seluruh gunung, sungai, dan bahkan hutan. Itu seperti sebuah kerajaan dan begitu besar sehingga melampaui imajinasi Chu Feng. Dari situ, dia bisa tahu seberapa kuat Guild Roh Dunia. Tidak heran mereka bisa menjadi penguasa Provinsi Roh. Yang terpenting adalah bahwa para spiritualis dunia yang sangat berharga di Provinsi Azure ada di mana-mana. Spiritualis dunia jubah putih seperti Sugi Liuyun jelas bukan orang penting. Di daerah itu, hanya spiritualis dunia jubah abu-abu yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain karena ada banyak spiritualis dunia jubah putih seperti halnya sayuran putih yang dapat dilihat di mana saja. TN, kubis Cina, alias bok choy, secara harfiah diterjemahkan menjadi sayuran putih, jadi saya biarkan harfiah untuk lelucon. Apakah ini yang disebut, ada langit di balik langit ini, dan ada seseorang di balik orang ini? Chu Feng dan Sugi Liuyun tidak langsung masuk ke World Spirit Guild karena orang-orang tidak bisa masuk ke World Spirit Guild sesuai keinginan mereka. Bahkan jika mereka adalah World Spiritis, mereka tidak bisa. Jadi, mereka tiba di kota di luar World Spirit Guild dan kota itu memang dikhususkan untuk menerima World Spiritis seperti mereka. Di tempat itu, orang-orang seperti Sugi Liuyun yang merupakan spiritualis dunia jubah putih ada di mana-mana. Namun, sebagian besar dari mereka telah melepas tudung kepala mereka dan memperlihatkan wajah mereka. Tidak perlu terkejut. Para spiritualis dunia terbaik di 9 provinsi berkumpul di sini, jadi tentu saja akan ada banyak spiritualis dunia. Selain itu, Provinsi Roh disebut sebagai provinsi terkaya di 9 provinsi. Jika dibandingkan dengan tempatnya, Provinsi Azure memang tampak agak miskin dan terpencil. Suara Sugi Liuyun terdengar dan Chu Feng yang menoleh untuk melihat tidak dapat menahan keterkejutannya karena Sugi Liuyun melepaskan tudung yang menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya, Chu Feng melihat wajah lelaki tua itu. Penampilannya sangat berbeda dari bayangan Chu Feng. Dia tidak menakutkan, tetapi juga tampak baik. Sekilas, orang akan merasa bahwa lelaki tua itu cukup ramah. Namun, mungkin karena alasan itu, Sugi Liuyun tidak membiarkan siapapun melihat penampilannya karena ia ingin meninggalkan kesan yang berbahaya pada orang lain. Hanya dengan begitu ia dapat melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik.
Mungkin itu benar-benar cara terbaik baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak seorang pun diperbolehkan menyembunyikan wajahnya di sini dan setiap orang harus mematuhi peraturan itu, atau mereka akan dianggap menantang kekuatan World Spirit Guild. Suge Liuyun menjelaskan dan berkata, "Aku lebih menyukai penampilanmu saat ini." Chu Feng tersenyum dan mengucapkan kata-kata dari hatinya. "Wah, apakah penampilanku begitu lucu hingga bisa diolok-olok?" Suge Liuyun melirik Chu Feng lalu membawanya ke tempat pendaftaran ujian jubah putih. Saat mereka pergi ke sana, Chu Feng melihat banyak anak muda yang usianya hampir sama dengannya. Setiap dari mereka memiliki kekuatan roh, jadi bisa dilihat bahwa mereka ada di sana untuk ujian jubah putih. Ujian spiritualis dunia tidak terlalu ketat. Selama kamu bisa lulus tahap pertama, kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia. Jubah putih roh dunia terbuat dari bahan khusus. Saat kamu memakainya, selama kamu tidak memancarkan aura apapun, tidak ada yang bisa mendeteksi kultivasimu. Yang terpenting adalah bahwa jubah putih roh dunia adalah simbol status. Di masa depan, jika kamu mengenakan jubah putih ini kembali ke Provinsi Azure, aku rasa tidak akan ada yang memandang rendahmu lagi. Banyak kekuatan bahkan ingin berteman denganmu dan mengajakmu untuk menjadi tamu. Tentu saja, meletakkan formasi roh adalah pekerjaan fisik, dan meletakkan formasi-formasi roh akan menjadi pekerjaan yang lebih fisik lagi. Meletakkan formasi roh yang menyelimuti seluruh kekuatan adalah proyek yang sangat besar. Orang luar hanya melihat kemuliaan kami, para spiritualis dunia, tetapi mereka bahkan tidak tahu kerja keras yang perlu kami lakukan. Suge Liuyun mengingatkan Chu Feng setelah membantu Chu Feng mendapatkan lencana kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. "Tuan, selain tahap pertama, apakah ada tahap kedua?" Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja, setelah melewati tahap pertama, kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia. Namun, meskipun kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia seperti itu, kamu perlu membayar harga yang sesuai untuk membelinya." Jawab Suge Liuyun. "Kau perlu membelinya. Berapa harganya?" Tanya Chu Feng dengan saksama. "Satu jubah putih roh dunia berharga 1000 manik-manik asal, dan itu diberikan jika Anda lulus tahap pertama. Kalau tidak, bahkan jika Anda ingin membelinya, Anda tidak akan bisa," kata Suge Liuyun. Semahal itu, Chu Feng terkejut tak henti-hentinya. Baginya, 1000 manik origin tentu saja merupakan jumlah yang sangat besar. "Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya untukmu. Selama kau bisa melewati tahap pertama, jubah putih roh dunia adalah milikmu." Suge Liuyun menatap Chu Feng dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, jika Chu Feng berkata dia tidak tersentuh, itu adalah kebohongan. Namun, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah Anda tahu berapa harga jubah abu-abu roh dunia?"